Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang perkembangan filsafat pada masa Renaissance. Istilah Renaissance berasal dari bahasa Perancis yang berarti kebangkitan kembali. Oleh sejarawan, istilah tersebut digunakan untuk menunjukkan berbagai periode kebangkitan intelektual, khususnya yang terjadi di Eropa. Orang yang pertama menggunakan istilah ini ialah Jules Michelet, yaitu seorang sejarawan terkenal asal Prancis. Menurutnya, Renaissance ialah periode penemuan manusia dan dunia, bukan sekedar sebagai kebangkitan kembali yang merupakan permulaan kebangkitan modern. Bila dikaitkan dengan keadaan, Renaissance boleh dikatakan sebagai masa antara zaman pertengahan dan zaman modern, atau kita bisa katakan sebagai masa peralihan, yang ditandai dengan terjadinya sejumlah kekacauan dalam bidang pemikiran. Di satu sisi terdapat astrologi, yaitu kepercayaan yang bersangkutan dengan dunia hitam. Di satu sisi yang lain, muncullah ilmu pengetahuan alam modern serta mulai berpengaruhnya perasaan hidup yang baru. Pada saat itu muncullah usaha-usaha penelitian empiris yang lebih giat lagi sehingga muncullah sains bentuk baru. Awal mula dari suatu masa Renaissance ini ditandai dengan usaha besar oleh seorang Descartes, yaitu seorang filosof yang pertama di era modern pada tahun 1596 hingga 1650 Masehi untuk memberikan kepada filsafat suatu bangunan yang baru. Dalam bidang filsafat, zaman Renaissance kurang menghasilkan karya penting bila dibandingkan dengan bidang seni dan sains. Namun di antara perkembangan itu, terjadi pula perkembangan dalam bidang filsafat. Descartes sering disebut sebagai tokoh pertama filsafat modern. Ciri utama Renaissance yaitu humanisme, sekularisme, individualisme, empirisme, dan rasionalisme. Pada masa ini, sains berkembang pesat karena semangat dari empirisme ini, sementara Kristen mulai ditinggalkan karena semangat humanisme tersebut. Ada beberapa aliran yang berkembang di masa Renaissance ini, yaitu yang pertama ialah individualisme. Zaman ini boleh kita katakan bahwa orang menemukan dua hal, yaitu yang pertama ialah dunia dan yang kedua adalah dirinya sendiri. Orang menemukan bahwa pengenalan akan dirinya sendiri merupakan suatu nilai dan sekaligus sebagai kekuatan bagi pribadinya. Tak secara langsung, orang mulai masuk pada sikap individualitas. Namun, perlu diingat bahwa sikap ini sama sekali tidak punya arti yang sangat sempit. Dalam bidang filsafat misalnya, para pemikir berpendapat bahwa kreativitas yang ditunjukkan lewat penemuan-penemuan tiada sedikit pun terikat pada wibawa apapun atau pada suatu keyakinan bersama. Dengan kata lain, kebenaran hendaknya harus dicapai pada kekuatan diri sendiri. Orang ingin menentukan apa yang harus ia selidiki sendiri. Dengan jelas kita boleh katakan bahwa pada zaman Renaissance ini cenderung pada sikap individual. Yang kedua ialah rasionalisme. Aliran ini menetapkan bahwa kebenaran berpusat dari akal, tetapi akal bergantung pada subjek yang menggunakannya, yaitu manusia. Oleh karena itu, seorang filosof rasionalis menekankan bahwa berpikir sebagai wujud keberadaan diri. Jika seseorang berpikir, berarti ia ada. Ajaran ini diperkenalkan oleh René Descartes. Dan yang terakhir yaitu adalah humanisme. Humanisme ialah pandangan bahwa manusia mampu mengatur dunia dan dirinya sendiri. Oleh karena itu, sering juga disebut sebagai zaman humanisme, zaman Renaissance ini. Maksudnya, manusia diangkat dari abad pertengahan. Pada abad tersebut, manusia kurang dihargai kemanusiaannya. Karena kebenaran diukur berdasarkan ukuran gereja, bukan menurut ukuran yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Sedangkan humanisme menghendaki ukurannya haruslah manusia. Karena manusia mempunyai kemampuan berpikir. Bertolak dari sini, maka humanisme menganggap bahwa manusia mampu mengatur dirinya sendiri dan mengatur dunia. Paham ini berjalan terus hingga memberikan sumbangan yang besar terhadap dunia. Sedangkan humanisme menurut Al-Syariati berkaitan dengan eksistensi manusia.
bagian dari aliran filsafat yang menyatakan bahwa tujuan pokok dan segala sesuatu adalah kesempurnaan manusia. Aliran ini memandang bahwa manusia adalah makhluk mulia yang semua kebutuhan pokok diperuntukkan untuk memperbaiki spesiesnya. Ada 4 aliran yang mengklaim sebagai bagian dari aliran humanisme ini, yaitu liberalisme barat, marxisme, eksistensialisme, serta agama. Selanjutnya, beralih kepada materi yang berikutnya. Oke, pembahasan selanjutnya adalah filsafat modern. Filsafat modern dimulai dengan pemikiran para filsuf di abad ke-17. Para filsuf ini memahami refleksi filosofisnya sebagai sebuah awal baru yang radikal, dengan dasar yang kokoh dan masuk akal. Pada abad modern ini, ciri pemikiran filsafatnya adalah antroposentris. Para filsuf zaman ini menjadikan manusia sebagai pusat analisa filsafat. Ada beberapa faktor penting yang melahirkan paradigma berpikir modern yang sudah bertumbuh di Eropa sejak abad ke-14 hingga abad ke-17. Tatanan atau orde realitas yang bersifat tradisional dan hierarkis yang terjadi pada abad pertengahan atau pramodern perlahan-lahan hilang. Kemudian muncul pandangan baru di mana segala sesuatu berdiri sejajar atau di samping yang lain. Oke, beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya pemikiran barat antara lain. Faktor yang pertama, runtuhnya tatanan tradisional. Eropa pada akhir abad pertengahan berhasil menciptakan sebuah tatanan sosial yang baru dan kultural yang terstruktur, walaupun harus melewati berbagai kesulitan dan ketegangan. Gerakan reformasi mengguncang kesatuan gereja Eropa secara radikal. Dengan demikian, identitas Keristenan dengan satu gereja bercorak sosial dalam ruang budaya Eropa pun berakhir. Sistem budaya Eropa tidak hanya mengalami guncangan internal saja, namun juga mendapat tekanan dari luar. Dalam era modern, Eropa dikonfrontasi dengan berbagai budaya dan benua yang baru ditemukan dengan ideologi dan agama yang tak dikenal sebelumnya. Lalu, faktor yang kedua yaitu ilmu pengetahuan alam dan teknik modern. Perkembangan ilmu pengetahuan pada abad modern ini berusaha untuk merekonstruksikan segalanya dari bagian-bagian yang terkecil. Jika Aristoteles berpandangan bahwa segala yang ada merupakan sintesis antara materi dan forma, perkembangan ilmu pengetahuan modern mengajarkan kalau segala sesuatu tersusun dari unsur-unsur kecil yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Penemuan mesin pada abad ini juga membawa perkembangan baru. Tidak lagi digerakkan oleh tenaga manusia ataupun hewan, mesin mulai digerakkan menggunakan tenaga uap. Pengetahuan tentang tubuh dan peredaran darah manusia juga semakin berkembang. Demikian pula dengan pengetahuan baru dalam bidang astronomi. Kemudian berikutnya faktor yang ketiga adalah keyakinan ideologi kemajuan. Sepanjang akhir abad pertengahan, konsep kemajuan dipahami sebagai kemajuan teknologi dan ekonomi. Namun, seiring berjalannya waktu, kesetiaan terhadap tradisi diganti dengan harapan akan masa depan yang lebih baik. Bersama dengan mesianisme, harapan akhir zaman ini menciptakan basis bagi ideologi-ideologi kemajuan zaman modern hingga marxisme dan esoterik. Ideologi kemajuan tidak hanya mewarnai awal sejarah modern, ia juga perlahan menguasai sejarah filsafat hingga pertengahan abad ke-19. Perluasan konsep evolusi melampaui ilmu biologi hingga bidang-bidang sejarah dan kosmologi merupakan dampak dari penerapan ideologi kemajuan.
Yang selanjutnya dan yang terakhir, faktor keempat, yaitu penekanan pada individualis, kepastian, dan kebebasan. Jika tatanan tradisional mulai goyah, setiap individu ditantang untuk menata keyakinan dan konsep hidupnya baiknya sendiri. Pada tataran agama, pendalaman dan pembaharuan spiritualitas hanya terjadi jika setiap orang mengusahakannya secara pribadi. Perubahan waktu dan pandangan-pandangan teologis yang berbeda mempersulit orang untuk merumuskan penilaian pasti atas pertanyaan-pertanyaan etis. Karena itu, dikembangkan setiap moral yang harus menjelaskan tingkat kepastian atau kemungkinan sebuah pandangan agar dapat menjadi sebuah keputusan yang bertanggung jawab. Dengan demikian, muncul perkembangan baru dengan penekanan pada individu dan kebebasannya. Nah, di era filsafat modern ini muncul beberapa aliran-aliran filsafat. Yang pertama ada aliran rasionalisme. René Descartes, Spinoza, dan Leibniz adalah orang-orang penting pada aliran ini. Metode René Descartes berawal dari keraguan terhadap segala hal. Namun, satu hal yang tidak mungkin diragukan adalah kegiatan meragukan itu sendiri. Dengan demikian, ia dapat menarik kesimpulan bahwa saya berpikir jika saya ada. Bagi Descartes, kebenaran adalah kepastian rasional subjek tentang kesesuaian tersebut. Metode ini juga disebut sebagai metode ragu-ragu yang merupakan metode berpikir deduksi. Lalu aliran yang kedua adalah empirisme. Aliran empirisme merupakan sumber pengetahuan berasal dari pengalaman, baik pengalaman lahir yang menyangkut dunia maupun pengalaman batin yang menyangkut pribadi manusia itu sendiri. Aliran ini bertolak dari pandangan bahwa metode ilmu pengetahuan itu bukanlah a priori, tetapi a posteriori. Artinya, metode itu didasarkan pada hal-hal yang datang atau adanya kemudian. Selanjutnya yang ketiga adalah aliran kritisme. Aliran filsafat ini merupakan jalan tengah yang menjembatani kedua aliran yang saling berselisih, rasionalisme dan empirisme. Immanuel Kant berpendapat bahwa pengetahuan merupakan hasil akhir yang diperoleh dengan adanya kerjasama antara dua komponen, yaitu pengalaman indrawi dan kesan yang sedemikian rupa sehingga terdapat hubungan sebab akibat. Lalu aliran yang keempat adalah idealisme. Aliran idealisme bersumber dari filsafat kritisme milik Immanuel Kant. Dalam Hegel, pikiran adalah esensi dari alam dan alam adalah keseluruhan jiwa yang diobjektifkan. Menurut Hegel, hukum-hukum pikiran adalah hukum-hukum realitas. Keyakinan terhadap arti dan pemikiran dalam struktur dunia merupakan inti dasar yang menjadi asas idealisme. Lalu selanjutnya yang kelima adalah aliran positifisme. Auguste Comte adalah tokoh dari aliran ini. Filsafat Comte adalah filsafat anti-metafisik, di mana hanya menerima fakta-fakta yang ditemukan secara positif ilmiah. Filsafat Comte juga disebut paham empirisme kritis. Pengamatan akan berjalan seiring dengan teori. Baginya, persoalan filsafat yang penting bukan masalah hakikat dan tujuan akhir gejala-gejala, melainkan bagaimana hubungan antara gejala yang satu dengan gejala yang lainnya. Lalu selanjutnya adalah Marxisme.
Filsafat Marxisme merupakan perpaduan antara metode dialektika Hegel dan filsafat materialisme Feuerbach. Menurut Karl Marx, sejarah itu dijalankan oleh suatu logika sendiri. Sebagai motor sejarah adalah ide dan roh yang sedang berkembang. Pemikiran Marx menghubungkan keterkaitan antara ekonomi dan filsafat. Menurutnya, perlu adanya perubahan keadaan masyarakat, di mana kaum proletar yang ditindas oleh kaum borjuis harus berjuang untuk merebut peranan kaum borjuis melalui revolusi. Selanjutnya adalah perkembangan pemikiran filsafat barat pada zaman kontemporer. Istilah kontemporer secara umum berarti saat ini, sekarang atau zaman, pada saat suatu masalah muncul dan kemudian mendapatkan jawabannya. Filsafat barat kontemporer berkaitan dengan isu-isu kekinian yang mendasar yang dicarikan jawabannya oleh para filsuf. Periodisasi filsafat kontemporer ini biasanya masih mengacu pada kurun waktu abad 19 sampai sekarang. Perkembangan filsafat barat kontemporer tentu saja tidak dapat dilepaskan dari perkembangan filsafat sebelumnya, yaitu filsafat barat modern, atau dikatakan juga sebagai pematangan lebih lanjut dari filsafat zaman modern. Dalam perkembangan selanjutnya, filsafat kontemporer masih melanjutkan isu-isu utama dalam filsafat modern, namun dengan sudut pandang yang berbeda. Isu itu antara lain epistemologi, antropologi, dan lain sebagainya. Isu yang berkembang dalam filsafat kontemporer meluas ke isu-isu tentang kapitalisme, demokratisasi, hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Banyak pemikir abad 20 menganggap memiliki ciri khas tersendiri, yaitu subjek manusia tidak lagi dianggap sebagai pusat kenyataan, dan yang menggantikan antroposentrisme adalah desentralisasi manusia. Bahasa sebagai perhatian khusus sekaligus sebagai subjek kenyataan, maka kemudian lebih disebut sebagai abad logosentris. Para penulis dan pengamat filsafat abad 20 tampaknya sepakat bahwa cikal bakal lahirnya filsafat kontemporer adalah filsafat Nietzsche yang mengkritik habis-habisan moral kebudayaan barat. Baginya tidak ada lagi ruang bagi pertimbangan moral. Begitu manusia berpikir tentang kepentingannya, maka ukuran baik buruk ditentukan oleh kepentingan sang penguasa. Kritik Nietzsche ini juga yang merupakan kritik terhadap kegagalan peradaban modern. Manusia modern memuliakan rasionalitasnya, tetapi justru dengan itu mereka terjerumus ke dalam kebiadabannya. Sudah saatnya manusia modern akrab kembali dengan apa yang bukan rasionalitas agar ia dapat mengatasi kemanusiaannya. Zaman kontemporer ditandai oleh pluralisme. Bagi Nietzsche, pluralisme itu diterjemahkan dalam bentuk nihilisme. Dalam istilah nihilisme, kata nihil bukan menunjukkan ketidakberadaan, namun menunjukkan nilai nol. Bagi Nietzsche, seluruh proses nihilisme diikhtisarkan dengan kematian Tuhan dan devaluasi nilai-nilai tinggi. Nihilisme juga berarti pembongkaran bangunan-bangunan yang ada. Dengan demikian, orang lalu terbebas untuk melihat sesuatu yang baru. Sebagaimana disinggung sebelumnya, filsafat abad 20 bercorak logosentrisme. Kata logos berarti bahasa, teks, isi pemikiran, kata, dan pembicaraan. Banyak para filsuf pada abad 20 berpendapat bahwa bahasa adalah objek terpenting pemikiran mereka. Filsafat diartikan sebagai suatu teks yang harus ditafsirkan. Adapun aliran-aliran pada zaman kontemporer antara lain yaitu yang pertama, yaitu aliran filsafat pragmatisme, yang merupakan suatu sikap, metode, dan filsafat yang memakai akibat-akibat praktis dari pikiran dan kepercayaan sebagai ukuran untuk menetapkan nilai kebenaran. Aliran ini bersikap kritis terhadap pemikiran sebelumnya. Salah satu seorang tokoh aliran pragmatisme yaitu William James. Ia membedakan pengetahuan dalam dua bentuk, yaitu pengetahuan langsung yang diperoleh melalui pengamatan dan pengetahuan tidak langsung yang diperoleh melalui pengertian. Kebenaran itu merupakan suatu proses, suatu ide atau pemikiran yang dapat menjadi benar apabila didukung oleh peristiwa sebagai akibat dari ide itu. Yang kedua adalah aliran filsafat postmodernisme.
yang merupakan tren pemikiran sangat populer di penghujung abad 20 yang merambah ke berbagai bidang serta disiplin filsafat dan ilmu pengetahuan. Aliran ini muncul sebagai reaksi terhadap kegagalan modernisme. Dalam hal ini, filsafat berpusat pada epistemologi yang berdasar pada gagasan tentang subjektivitas dan objektivitas murni, di mana satu dengan yang lainnya saling terikat. Yang ketiga adalah aliran filsafat strukturalisme, yang merupakan aliran filsafat yang hendak memahami masalah yang muncul dalam sejarah filsafat. Michael Foucault sebagai tokoh aliran ini yang berpengaruh menyatakan bahwa kesudahan atau kematian manusia sudah dekat, di mana konsep manusia akan kehilangan tempat sentralnya dalam bidang pengetahuan dan kultur seluruhnya. Jadi dalam aliran ini adalah masalah struktur masyarakat, bukan masalah asal-usulnya. Yang keempat adalah aliran filsafat neo-marxisme, yang merupakan suatu tren dalam pemikiran sosiofilosofis radikal kiri di barat. Aliran ini menyatakan menemukan sekali lagi, serta memulihkan gagasan-gagasan sejati Marx. Yang kelima, aliran filsafat neo-kantianisme merupakan upaya untuk menanggulangi cara berpikir positivistik pada abad 19 dengan jalan berbalik kepada pemikiran kritik ajaran Kant. Aliran ini memiliki semboyan kembalilah kepada Kant. Yang keenam, aliran filsafat fenomenologi dan eksistensialisme. Ada yang berpendapat bahwa fenomenologi hanya suatu gaya berpikir, bukan sebagai suatu madzhab filsafat. Eksistensialisme merupakan nama untuk macam-macam jenis filsafat. Semua jenis ini mempunyai inti yang sama, yaitu keyakinan bahwa filsafat harus berpangkal pada adanya atau eksistensi manusia yang konkret, dan tidak pada hakikatnya atau esensi manusia pada umumnya. Yang ketujuh, yaitu aliran filsafat hidup. Aliran ini lahir akibat dari reaksi dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menyebabkan industrialisasi semakin pesat. Hal ini mempengaruhi pola pemikiran manusia. Peranan akal pikiran hanya digunakan untuk menganalisis sampai menyusun suatu sintetis baru. Bahkan alam semesta atau manusia dianggap sebagai manusia yang tersusun dari beberapa komponen dan bekerja sesuai dengan hukum-hukumnya. Tidak dapat disangkal bahwa filsafat kontemporer sangat memainkan peranan yang luar biasa dalam mewujudkan kesadaran intelektual manusia kini, serta sangat berpengaruh atas ilmu-ilmu seperti fisika, sosiologi, psikologi, ilmu hukum, ilmu politik, dan sebagainya. Pengembangan terhadap wacana dan paradigma yang dilahirkan oleh filsuf menjadi sebuah transformasi dalam menjawab tantangan zaman abad ini.